Di dunia maya sepertinya tidak ada apa-apa, sangat keterlaluan sekeluarga. Hai guys, I'm Sokim. Welcome back to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Dan aku doakan kalian yang nonton itu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini seperti biasa kita itu akan gibah nih, atau kita akan membahas tentang topik-topik yang lagi hangat banget diperbincangkan dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun, langsung aja subscribe channel YouTube ini and don't forget to like, comment, and share. Thank you so much. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Well guys, untuk berita pertama kita akan membahas tentang Nisa Ashifa dan juga Arsyad Ahmad, yang mana baru-baru ini mereka itu terus menjadi perbincangan publik. Apalagi ada sebuah dokumen yang sudah menjelaskan tentang apa hubungan mereka yang sebenarnya. Sebelumnya, untuk Nisa Ashifa telah menggegerkan publik usai curhatannya di media sosial tersebar. Pasalnya Nisa Ashifa ini diduga nih melahirkan seorang anak, yang mana untuk ayah dari anak itu adalah Arsyad Ahmad. Dan diketahui bahwa untuk anak itu lahir pada Januari 2022 yang lalu. Berarti tahun lalu ya, oke. Dan kabar ini muncul bermula dari unggahan Nisa Ashifa di sosial media miliknya yang menuliskan bahwa ia telah ditipu, difitnah, sampai dikhianati oleh mantan kekasihnya. Dan di story-story yang lain, Nisa Ashifa juga curhat seperti ini. Langsung aja kita baca curhatannya buat yang belum tahu ya. Kalau yang udah tahu mungkin bisa skip bagian ini. Sejak awal tahun saya itu mengarah pada kekerasan pada perempuan, galau, dizolimi, tanpa cerita apa yang sebenarnya terjadi. Ya biarlah waktu yang akan menjawab, biarlah hukum Indonesia yang berjalan, dan biarlah Allah yang mengadili. Mencoba diam, mencerna, dan juga memahami dalam keadaan itu sangat chaos banget sih. Di setiap fisiknya, batinnya, dan juga mental. Dealing with trauma, shock, dan juga sakit oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Di dunia nyata kelakuannya luar biasa. Di dunia maya sepertinya tidak ada apa-apa, sangat keterlaluan sekeluarga. Banyak terima kasih nih untuk semua yang mendoakan tanpa tahu apa yang terjadi dengan diriku sebenarnya. Biarlah waktu aja sih yang menjawab. Serapat-rapatnya bangkai disembunyikan, akan tercium juga baunya. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh jua. Terima kasih ya atas support moral bagi keluarga dan juga teman-teman dekat yang membuatku kuat sampai detik ini. Selalu mengingatkanku di fase yang tidak mudah ini. Sebagai manusia yang jujur, tidak kuat menahan diri, namun yakin tangan Allah ikut andil di sini. Saya bukan tipe person yang suka curhat ataupun sharing something steady story, enggak. Tapi kalau kali ini ya, itu benar-benar super parah dan juga lelah banget sih. Dizolimi, dipitnah, sampai dikhianati. Ya oke, itu urusan dia dengan Tuhan. Tugasku hanya menguatkan diri, beristighfar, dan dealing dengan keadaan. Tapi please, be smart netizen yang tidak tertipu daya actingnya, please. Selama ini diam, sabar, berdoa, tapi kok makin keterlaluan ya? Manusia itu ada batas sabarnya loh. Kasian, mungkin keluarga besar sih, teman-teman udah sangat marah, jijik, dan untolerate banget sama kelakuannya. Memang, tapi dibalik itu kasihan sih, orangnya miskin, yaitu miskin hati, mementingkan duniawi, ingin menang sendiri. Dunia itu berputar, Allah maha adil. Astagfirullahaladzim, dibaikin, dikasih beribu-ribu toleransi, capek. Saya juga bukan tipe orang yang suka meraung-raung sih di medsos. Zaman sekarang mau viral mah gampang ya. Ceritain aja semuanya ke Lambe Turah beserta bukti-bukti yang banyak juga gampang banget. Kalau Nia sih dari awal udah spill up ya. Lapor polisi juga gampang banget, banyak bukti. Namun masih berharap kesadaran dan kebaikannya. Masih dikasih kesempatan sampai waktu yang ditentukan. Ya Allah, berikanlah jalan dan juga tunjukkanlah siapa dia. Aku percaya kok untuk Allah itu pasti memiliki waktu yang tepat untuk apapun. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zolimin. Gak kuat sih, harus nahan diri sampai mana lagi? Ya Allah, gak kuat. Jadi guys, seperti itulah bagaimana curhatan dari Nisa Ashifa. Dan sebenarnya masih ada curhatan-curhatan lain sih. Namun untuk kita sebagai orang yang tidak memfollow Nisa Ashifa dan belum di-accept bagaimana permintaan ataupun requestnya sama Nisa, kalian itu gak bisa baca. Dan pada akhirnya kasus ini terus memanas. Namun untuk Arsyad Ahmad yang diketahui sekarang itu berada di Jepang untuk liburan, itu tidak speak up. Hingga pada akhirnya muncullah nih sebuah dokumen yang menjelaskan bahwa Arsyad Ahmad dan Nisa itu ternyata pernah menikah dan kemudian mereka itu bercerai. Pernikahan mereka itu berlangsung pada tanggal 30 September 2022. Kemudian akta cerai dirilis Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 28 Desember 2022. Dalam salinan putusan dari situs Pengadilan Agama Bandung, tertera untuk pemohon adalah Arsyad Ahmad yang berusia 27 tahun,
Sementara termohon adalah Nisa Ashifa yang berusia 28 tahun. Nama pemohon dan juga termohon memang disamarkan. Namun dari nomor perkara jelas itu mengarah pada Arsyad Ahmad dan juga Nisa Ashifa. Duduk perkara menjelaskan Arsyad Ahmad dan juga Nisa Ashifa awalnya menikah demi syariat Islam. Di saat itu Nisa sedang hamil 8 bulan. Tak lama setelah menikah, Arsyad Ahmad langsung menggugat talak cerai sang istri. Putusan perceraian mereka ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2022. Nama Elza Sharif tertulis sebagai pengacara dalam proses perceraian Arsyad Ahmad dan juga Nisa Ashifa. Sementara itu pihak Arsyad Ahmad juga belum memberikan klarifikasi mengenai perkara perceraian tersebut. Dan guys, buntut dari kabar itu tentu ya untuk nama dari sang pacar yakni Tiara Andini pasti ikut keseret. Lantaran sejak 2022 hingga kini dirinya masih berstatus sebagai pacar Arsyad Ahmad. Tiara Andini dan juga Arsyad Ahmad itu diketahui go public pada tanggal 11 Maret 2022 nih. Mereka juga pertama kali mengunggah potret mesra berdua. Pada kala itu, Tiara terlihat ditemani kerja oleh Arsyad. Momen tersebut pun membuat netizen yakin bahwa mereka sudah jadian. Masih di bulan yang sama, Arsyad juga mengunjungi kampung halaman Tiara di Jember nih. Tiara Andini juga pertama kali dipertemukan dengan kakak Arsyad yakni Gia Sodika pada April 2022. Makin mesra, Arsyad dan juga Tiara pun beberapa kali membagikan photoshoot romantis mereka yang bagaikan pre-wedding banget nih sepanjang tahun 2022. Kemudian Tiara juga diketahui merayakan ulang tahun Arsyad pada tanggal 25 Juni 2022 bersama dengan keluarga sang kekasih. Seolah-olah memang untuk hubungan mereka ini sudah dapat restu ya dari pihak keluarga. Selain itu, Tiara juga makin akrab nih dengan peliharaan kesayangan Arsyad yakni Selen. Bahkan keduanya pun kerap melakukan photoshoot bersama dengannya. Kemudian pada September 2022, Tiara dan Arsyad untuk pertama kalinya keluar negeri bersama. Di sisi lain untuk Nisa Ashifa dan juga Arsyad Ahmad itu telah menjalin hubungan sejak duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Namun sayang banget hubungan asmara keduanya harus kandas pada tahun 2018 silam. Padahal Nisa dan juga Arsyad telah menjalin hubungan yang cukup panjang loh, yaitu 7 tahun lamanya. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang Lina Mukherjee yang tak gentar nih usai dipolisikan dikarenakan makan babi. Selebgram Lina Mukherjee punya kontroversi usai membuat konten makan babi disambil membaca basmalah. Ia mengaku menganut agama Islam kok. Namun dia itu penasaran dengan cita rasa dari kriuk-kriuk babi guling yang memang juga lagi viral nih. Dan bahkan untuk Lina itu menceritakan dia itu makan babi ya kalau tidak salah 3 kali. Yang pertamanya itu memang dikarenakan dia tidak tahu, dan untuk yang ketiga kalinya ini itu dikarenakan dia juga penasaran gitu, katanya seperti apa sih rasa kriuk-kriuknya. Dan teman-teman, akhirnya untuk kasus dari Lina ini berujung pada masalah hukum nih. Seorang ustadz yang bernama Muhammad Syarif Hidayah di Palembang melaporkannya nih ke Polda Sumsel atas dugaan penistaan agama. Namun Lina tidak gentar dengan laporan itu. Penggemar berat Rani Mukherjee itu memperlihatkan bagaimana percakapannya dengan netizen melalui direct message. Adapun untuk netizen, dalam pesan yang diunggah oleh Lina Mukherjee itu mengatakan, hadapi saja, cari pengacara yang netral. Karena kalau sudah penistaan begini, yang dihadapi bukan lagi hukum, tapi juga masyarakat. Kemudian Lina Mukherjee memberikan jawaban singkat dengan mengatakan, kita lihat ntar ya kakak, waktu yang akan menjawab. Lina kemudian menambahkan keterangan lagi dalam unggahan percakapannya dengan netizen yang memperlihatkan dirinya juga siap menghadapi konsekuensi dari konten yang dibuatnya. Lina tampaknya juga tidak takut nih dengan laporan yang dilayangkan sang ustadz padanya. Dalam unggahan yang lain, perempuan yang berusia 32 tahun itu menilai banyak urusan lain yang lebih penting untuk dipikirkan ketimbang masalah memakan babi. Adapun untuk Lina Mukherjee mengatakan, ustadz atau yang laporin aku banyak tuh kasus prostitut dan juga lain-lain. Baru saja sih yang lain lebih dapat pahala ketimbang babi. Kasian nih polisi mengurusin babi, hewan lucu. Maaf ya, ini tuh opiniku aja. Netizen budiman, belum ada nih kasus tersangka makan babi. Percaya deh, aku nggak ngajak orang makan babi kok. Jadi diemin aja ya, nggak usah DM aku. Seperti itulah bagaimana respon ataupun reaksi dari Lina Mukherjee di saat dia itu dilaporkan nih dikarenakan makan babi. Dan ternyata Lina Mukherjee ini juga viral loh di internasional. Sosoknya ini diberitakan oleh beberapa media internasional seperti media Cina, Hong Kong, Malaysia, dan juga Singapura. Melihat ramainya antusias yang mengalir pada aksi kontroversi yang dibuatnya, Lina Mukherjee pun seolah-olah tidak menyangka jika dirinya ternyata akan go internasional. Adapun melalui unggahannya, Lina mengatakan,
beberapa kali TV nasional, sekarang training di Cina, Singapura, antara gimana gue internasional kok babi ya. Bukannya merasa bersalah dan juga khawatir lantaran aksinya yang mendulang kontroversi itu marah hingga berita luar negeri, Lina justru mengaku merinding bisa go internasional karena namanya juga berhasil diberitakan oleh sejumlah media luar negeri. Dan gak cuma itu dan tidak hanya itu saja, Lina juga malah menduga jika warung tempat dirinya makan babi saat itu pasti viral dan harganya pun melonjak naik. Bagi wanita yang kerap bolak-balik ke India ini, makan babi bukanlah tindakan yang kriminal. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. I'm Rizky pamit, thanks for watching, dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. See you next time in the next video. Goodbye.